106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Teman Mara, tapi memang berasa sekali. Saya sedikit agak ketakutan jadi curhat ya. Karena sama seorang psikolog tuh bawaannya memang pengen curhat, nggak tahu kenapa. Waktu itu ketemu sama teman saya kecil juga, seorang psikolog, pengennya ngobrol, cerita, dongeng, curhat. Ini juga udah terlalu dalam. Ya udah, balik lagi ke trauma. Nah, Mbak Lora, saya pengen tanya nih, kalau trauma yang selalu dikaitkan dengan trauma masa kecil ya, karena kita masih belum bisa berdamai dengan masa lalu kita, kemudian masa lalu itu ternyata bisa menjadi penyebab utama trauma yang memang membekas. Nah, kita sebagai orang tua nih ya, teman Mara juga mungkin yang ngerasa, atau semua teman-teman yang mungkin nonton di Talk Aktif pasti ngerasa kalau misalnya kita sebagai orang tua, gimana sih caranya supaya tidak meninggalkan trauma pada anak kita sendiri? Kira-kira apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan apa? Kalau sebagai orang tua ya, kita tuh pasti punya trauma, either itu ringan, sedang, atau berat. Nah, untuk yang mau mempunyai anak ataupun menikah, kenalilah trauma Anda. Apapun itu. Yang mau menikah dan yang mau punya anak? Oke. Either misalnya punya isu tentang perselingkuhan misalnya, atau punya isu tentang penelantaran, atau punya dulunya pola asuh orang tuanya misalnya neglect atau misalnya mengabaikan. Jadi misalnya nih, kalau ranking 1 nggak diapa-apain, tapi kalau misalnya jelek dimarahin misalnya. Nah, apapun traumanya, kenalilah trauma Anda. Jadi kita harus tahu sebenarnya patternnya tuh gimana trauma kita. Sebenarnya apa yang membuat kita tuh takut banget gitu. Misalnya mau punya anak nih, kita tuh takut proses bersalinnya, takut proses mendidiknya, atau takut proses nanti anaknya gede pacaran. Tapi udah mikirnya nanti anaknya pacaran gimana ya gitu. Iya. Gitu. Nah, itu tuh isu-isu kita pribadi kita harus selesaikan gitu. Nah, entah dengan cara apapun ya, misalnya kalau sekarang kan banyak juga journaling. Jadi buat diary. Ada juga yang diarinya udah sama tabel. Jadi tabelnya isinya misalnya hari ini perasaan saya gimana. Ada itu yang begitu? Ada. Terus misalnya saya ada aktivitas fisik nggak, kayak gitu. Jadi kita memperhatikan kesehatan fisik dan mental kita, itu ada. Nah, itu bisa kita pakai. Tertulis itu? Iya, ada. Jadi kita kayak curhat atau menginformasikan diri kita sendiri pada catatan itu? Iya, itu bisa. Kalau misalnya memang sedang atau berat traumanya, ya cari ahlinya, misalnya ke konseling, ya ke konselor gitu. Konselor juga ada, konselor pernikahan, konselor sekolah, konselor anak, banyak banget. Terus yang kedua, kalau misalnya udah beres nih, udah oke, saya udah siap untuk punya anak, saya udah siap untuk menikah misalnya, kenalilah tumbuh kembang proses anak gitu. Bukan cuman fisiknya. Ya, kita kan taunya fisik ya, kapan tumbuh gigi, kapan jalan, kapan ngomong. Nah, kita juga harus tahu bahwa setiap tahap itu tuh ada kebutuhan loh. Misalnya nih, kebutuhan anak untuk sosialisasi itu mulai kapan? Kebutuhan anak untuk mengeksplor gitu. Misalnya anaknya nyobain nih, ada sendal dicomot, jemut gitu ya, gitu-gitu. Nah, itu kita harus pahami itu tuh sebenarnya proses untuk dia memenuhi kebutuhan anak. Nah, itu tiap tahapan, tiap umurnya tuh berubah. Nah, jadi buat orang tua milenial nih harus lebih peka nih gitu. Nah, jangan sembarangan pengen nikah aja deh, udah nikah muda katanya bagus. Iya. Udah, jangan begitu ya. Iya. Nggak semudah itu. Sekarang tuh gampang ya, kita tinggal buka YouTube doang sih. Free kan, nggak bayar gitu. Ya kita lebih proaktif lah gitu, karena makin kesini ya memang makin modern ya, kita juga nggak mau anak kita juga ketinggalan gitu kan. Nah, terus yang terakhir nih mungkin saran dari aku sih ya, aku ngeliat tuh banyak orang tua tuh yang nggak ngajak ngobrol anak. Jadi apa harapan orang tua, apa larangan dari orang tua itu nggak tersampaikan ke anak. Misalnya pengen anaknya masuknya IPA gitu.
tapi nggak pernah ngomong. Anaknya masuk IPS diomelin misalnya gitu. Padahal orang tuanya juga nggak pernah nanya nih minat anaknya tuh sebenarnya kemana, kenapa ngambil IPS gitu. Kan bukan berarti ambil IPS tuh tanda kutip bodoh gitu kan, kan enggak gitu. Nah kadang tuh masalah-masalah kita dengan anak itu nggak terselesaikan gitu, karena nggak mau ngomong gitu. Ya, orang tuanya juga harusnya menyampaikan apa yang diinginkan, apa harapan orang tua. Sebaiknya terbuka cerita apa adanya tuh. Banyak banget kan yang ngerasa anak sekarang tuh nggak kayak anak dulu loh. Kalau anak dulu tuh orang tua bilang AA gitu, semua nurut gitu. Mau dipecut kayak mau diapa, pokoknya nurut. Nah anak sekarang enggak. Nah itulah caranya, ajaklah ngobrol gitu. Emang orang tua dulu ngajak ngobrol kita ya? Kalau dulu kan enggak kan, pokoknya AA. Pokoknya nggak boleh pulang sebelum lewat maghrib. Udah nggak ada yang berani. Nah kalau anak sekarang kan enggak. Kenapa? Emang ada apa dengan maghrib? Mulai aja belum tutup gitu. Iya benar-benar. Gitu. Oke. Itu karena anak-anak sekarang jadi pinter tuh memang begitu atau gimana ya? Saya bingung lah kalau misalnya anak-anak kadang tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan yang kok kamu nanyanya gitu sih? Di luar pikiran orang tua gitu. Kok berani sekali nanya begitu? Soalnya kita harus sadar ya, kondisi kita nih buat yang mereka lahir 80-an, 90-an ya, beda banget sama yang mereka lahir tahun 2000-an. Itu udah beda banget kan. Kita dulu aja mau teleponnya susahnya setengah mati gitu. Apalagi kita ketemu informasi. Itu susah banget. Nah, sadar nggak? Ketika kita ketemu smartphone ya, anggaplah misalnya dulu tuh BlackBerry, kita udah bisa ngupdate tuh status. Waduh, hari ini kesel deh gini. Nah, kebayang nggak anak kecil dari misalnya umur 4 tahun, 5 tahun, mereka udah pakai medsos, mereka tuh sudah bisa mengekspresikan diri mereka. Gitu. Nggak beda sama kita sampai umur misalnya 20, 30 juga nggak berani ngomong sama orang tua. Iya benar. Nah gitu. Sekarang anak SD yang saya tahu dari guru sekolah dari mana-mana kelas 4 SD udah curhatnya di medsos. Di Twitter, di segala macam. Mereka tuh jadi lebih bebas benar-benar lebih bebas. Jadi mereka pengen tahu apa, mereka cepet tahu. Mereka mau ngomong apa, mereka tinggal ngomong gitu. Itu bisa nggak? Ternyata adalah bagian dari trauma juga. Enggak sih. Enggak. Lain itu ya? Lain. Tapi mungkin kalau zaman dulu nih, misalnya ya, zaman dulu ada pernikahan yang misalnya ada isu perselingkuhan nih kayak tadi. Mungkin anaknya nggak berani ngomong tuh. Sampai umur 40, 50 nikah pun anaknya nggak berani ngomong. Nggak pernah bahas sama orang tuanya. Nah mungkin kalau anak yang sekarang tuh berani ngomong. Misalnya, "Ma, kenapa ya papa nggak tidur lagi di sini?" Nah, itu karena mereka mereka punya kayak zamannya kan sudah berubah. Beda, gitu ya? Itu kita harus peka tuh. Gitu. Kalau misalnya orang sadar atau tahu punya trauma masa lalu, sampai kapan dia bisa merasakan itu, kemudian dia merasa harus konsul ya. Sampai mana sih seseorang itu harus konsul sama seorang ahli atau konselor segala macam itu? Kapan dan waktunya tuh kapan gitu? Apakah trauma itu sudah mulai wah gue udah gila nih, ini udah mulai depresi, barulah itu, atau gimana tuh cara menyadarkannya? Udah deh mending lo sekarang, tapi dia ngerasa dirinya enggak, gue nggak apa-apa. Jangan sampai depresi parah dulu gitu. Jadi gini, kita tuh suka berpikir bahwa kalau ke psikiater, ke psikolog, ke konselor itu kayaknya orangnya tanda kutip gila deh. Gila. enggak gitu loh. Sadar nggak sih kita tuh waktu sekolah aja kita ada tes kepribadian, ada tes IQ. Kan nggak harus kita drop out dulu dari sekolah baru tes IQ kan gitu. Nah sebenarnya itu kan juga hasil dari kita konseling dengan psikolog, dengan konselor sekolah sebenarnya gitu. Jadi kalau kapan waktunya, biasanya tuh kelihatan dari mulai aktivitas sehari-hari. Misalnya anak sekolah nilainya mulai drop, nggak semangat, makan males. Nah kalau anak-anak kan kelihatan ya moodnya. Nah kalau orang dewasa misalnya
sulit tidur. Kok kalau pulang kerja biasanya gue nggak secapek ini jadi capek banget gitu. Kok pikiran gue jadinya kemana-mana ya. Nah gitu-gitu. Nah itu tanda-tanda mulai ada simptom. Oke. Nah kalau ya balik lagi ke tadi, kalau misalnya individunya punya support system yang baik, punya pola hidup yang baik, ya maksudnya ada olahraganya, ada rilis stresnya gitu. Terus misalnya pola makan, pola tidurnya baik, terus ada orang pasangan atau keluarga yang bisa dengar dia, bisa kasih masukan, menerima dia dengan masalah dia, mungkin itu bisa selesai dengan cara dia sendiri ya gitu loh. Tapi kalau nggak punya support system yang baik, atau pola hidupnya juga buruk, atau juga nggak punya kalau ngadapin stres tuh, ngadapin masalah tuh nggak tahu nih gimana cara selesainya. Iya. Nah, ya sebaiknya ya ke pakar gitu. Jadi Langsung. dikasih tahu. Misalnya dari pola tidurnya coba diperbaiki dulu. Kalau marah coba misalnya ditahan dulu, terus misalnya dikeluarkan di olahraga misalnya. Jadi ini contoh ya buat mereka yang pecandu narkoba. Oke. Mereka mau melepas dari narkoba itu mereka tetap craving ya, tetap nyari gitu. Itu tuh ada caranya dengan boxing atau futsal. Itu bisa merilis dan itu mendapatkan endorfin, dopaminnya tuh sama gitu dengan menggunakan narkoba. Oke. Gitu. Jadi misalnya dia berkeringat ya, bergerak, terus kebahagiaan dia muncul, mungkin 11-12 sama dia menggunakan si narkoba itu. Gitu. Tapi kan nggak banyak orang tahu gitu. Nah, bisa pergi ke atau ya ke support group. Misalnya yayasan atau apa buat yang narkoba misalnya, atau yang untuk yang kekerasan pada perempuan dan anak. Itu mereka ada support grupnya. Betul. Jadi bisa menyampaikan keluh kesah segala macam ya. Dan ada yang mendukung. Dan itu justru yang bisa menyembuhkan ya. Cepat sekali. Tapi selain itu support system tadi. Dan harus sadar kalau misalnya kita, wah ini ada sesuatu nih dalam tubuh kita, nggak bisa tidur, makan kok terganggu, nggak nyaman, nggak enak segala macam. Ini ada simptom tadi atau ada sesuatu, mungkin stres ya. Ya carilah sesuatu yang bisa menyelamatkan sifatnya sementara mungkin. Ya gini, kita tuh harus paham bahwa stres tuh ada baiknya ya. Karena itu yang memicu kita buat maju, buat produktif gitu-gitu ya, tekanan. Tapi stres itu, emosi itu tuh kayak energi. Itu tuh perlu dikeluarin. Gak bisa tuh kita tampung sebanyak-banyak tuh gak bisa. Gak bisa, tetap harus ada gimana caranya ngeluarinnya gitu. Makanya harus ada olahraga. Olahraga bukan cuma buat fisik sebenarnya. Ternyata itu bisa. Catat olahraga. Teman Mara. Dan tentunya semua yang nonton Talk Aktif, sekali lagi, makanya saya rajin jogging. Itu sebenarnya mengeluarkan stres saya. Stres yang seperti apa? Nanti kita bakal balik lagi sama Mbak Lora. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi di Mara Sore, dan tentunya di sore hari ini spesial. Kok jadi lupa sih? Kadang-kadang kelupaan itu muncul karena mungkin trauma juga. Trauma tadi dibahas soal tidak terorganize. Sedih. Tapi enggak. Saya harus kuat. Mbak Lora, kita balik lagi ya. Ini ada pertanyaan yang agak-agak dalam sih Mbak Lora. Jadi kenapa sih bisa dua orang itu dengan keadaan yang sama tapi traumanya berbeda? Nah maksudnya ada yang jadi trauma banget, tapi ada juga yang traumanya biasa aja. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor. Pertama usia. Usia. Misalnya ya contoh yang ibu yang di Brebes itu. Kan ada anaknya umur 5 tahun, ada yang umur 10 tahun. Yang umur 10 tahun pasti lebih paham sebenarnya ini kenapa gitu, apa yang terjadi. Mungkin juga setelah mereka diselamatkan pun ada otoritas yang menjelaskan, membantu dia menjelaskan, mungkin ada konselornya gitu ya. Nah dia lebih mudah tuh untuk recovery-nya, untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi. Nah sedangkan untuk anak yang lebih kecil itu akan lebih sulit.
mungkin akan jadi misalnya fobia darah, atau misalnya jadi trauma terhadap sosok ibu, sosok perempuan gitu. Karena kan kebayang ya, ibu yang harusnya jadi pelindung kita nih, tempat yang benar-benar safety, itu malah tempat yang paling mengancam. Itu kan dunia kayak runtuh gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Apalagi buat anak yang lebih kecil, mereka gimana ngolahnya gitu. Iya. Susah untuk dipahami secara kognisi dia ya gitu. Nah, itu satu. Terus kedua tuh tergantung bagaimana mengalaminya. Kalau trauma nih, misalnya ya, dulu saya pernah membantu satu bapak-bapak, dia ini survival dari yang tsunami yang di Banten. Yang baru ini sebenarnya itu bukan tsunami, jadi itu hempasan dari longsoran. Oh iya. Kan? Tapi hempasannya tinggi, jadi kayak tsunami. Nah, untuk mereka yang melihat, jadi bapak ini tuh ada di kondisi di mana dia di laut, dia nelayan malam, waktu gelombang pertama itu pergi, terus tarik balik ke laut. Itu dia lihat banyak orang, tolong gitu ya. Nah, itu berbeda kondisinya dengan ibu-ibu yang ada di rumah, yang rumahnya tuh cuman kena air kayak air banjir. Oh iya. Cuman semata kaki doang sedikit lewat. Lah. Dia memang dengar orang teriak-teriak, lari-lari menyelamatkan diri gitu. Dia tahu, tapi dia ngeliat air cuma semata kaki. Dia masih nonton TV. Kan? Iya. Walaupun kejadiannya sama, tapi yang dialaminya berbeda. Jadi pasti beda, gitu ya. Nah, terus yang ketiga tuh bagaimana bila trauma itu dialami, bagaimana dia copingnya, bagaimana dia menghadapi stres itu, caranya efektif nggak, gitu. Itu yang menjadi patokan gitu. Apakah orang ini akan cepat recovery atau enggak? Itu kembali ke diri masing-masing juga atau kemampuan diri masing-masing? Iya, kemampuan juga. Ya? Kemampuan, terus kepribadiannya bagaimana gitu. Oke. Ada nggak sih trauma yang memang dibuat-buat untuk menarik perhatian atau mungkin menghindari hal yang ternyata dia nggak suka? Kita harus paham dulu namanya trauma itu apa ya. Jadi trauma itu adalah kejadian yang sangat stressful, sangat menekan, sangat menakutkan, mengancam keselamatan bagi semua orang. Gitu. Jadi misalnya gempa bumi di atas 7 skala Richter itu kan mengerikan ya. Buat saya dan buat Mas Pratman pun sama ya. Gitu. Buat siapapun sama. Nah, kalau misalnya nih ada seseorang yang menceritakan tentang kejadian traumanya. Apakah kejadian itu dia bilang trauma nih, tapi apakah kejadian itu memang trauma buat semua orang atau tidak? Kalau enggak ya berarti bukan. Mungkin dia fobia mungkin, atau dia punya anxiety terhadap satu hal gitu. Itu mungkin. Tapi kalau misalnya kayak menghindari seseorang gitu, terus jadi dianggap trauma gitu buat dirinya sendiri, tapi itu bisa malah jadi trauma sungguhan nggak? Misalnya contoh nih ya, misalnya dia punya orang tua yang keras gitu, sangat keras. Jadi sering mendengar suara keras di rumah gitu ya. Nah terus pas dia besar, dia kerja, dia dapat atasan tuh yang juga keras nih. Ngomongnya misalnya keras atau misalnya suka ngebanting barang gitu. Nah mungkin dia jadi tertrigger gitu, kepancing gitu. Nah mungkin anxiety-nya keluar tuh. Nah tapi kita mau bilang dia traumanya kayak gimana dan dia ngalamin apa ya, itu harus ada pemeriksaan ya. Nah cuman mungkin itu jadi ke-trigger tuh. Nah itu bisa jadi. Kalau misalnya apa sih yang harus orang terdekat lakukan kalau misalnya ada yang mengalami trauma sangat mendalam, terutama di post traumatic stress disorder? Utamanya support itu apapun ya. Jadi misalnya kayak yang ibu yang Brebes ini kan anak-anaknya diselamatkan. Nah anak-anak yang diselamatkan ini dari pihak keluarganya kan mereka langsung ngebawa ke rumah sakit ya, misalnya memberikan makan, gantiin baju, terus nemenin dia, misalnya menghibur dia, apapun support itu bisa bentuk apapun. Nah itu satu. Terus kedua, jangan menjudgment apapun, gitu. Misalnya ada saudara kita atau teman kita yang menceritakan nih tentang aibnya gitu, denger aja,
Oke. Jangan judgement apapun. Kita tuh sering banget judgement misalnya, enggak lah, lu mah nggak apa-apa. Nanti lo aktivitas juga lu lupa. Oke. Kan enggak juga gitu. Misalnya dia kayak tadi nih ngalamin perselingkuhan baru Iya. terus dibilang kayak gitu. Ya enggak sih gitu kan. Ini ada sesuatu nih di hati saya dan ini belum selesai gitu. Iya. Tapi dengan kita menjawab misalnya, lu mah kurang bersyukur aja, laki lu mah kalau udah kaya udah gini-gini. Itu tuh sebenarnya ya buat orang yang mendengar itu tuh kita tuh kayak menolak gitu. Orang yang mendengar kayak menolak. Oke. Orang yang lagi mengalami masalah itu, apalagi misalnya PTSD, mereka tuh kayak ditolak, kayak nggak diterima, gitu. Jadi cobalah denger aja gitu. Gak perlu kita sotoy, Benar. dalam bentuk apapun gitu. Iya. Paling tidak mendengar saja. Kalaupun mau bantu, tanya aja. Kamu butuh aku bantu apa? Misalnya dia cuma bilang, enggak, kamu dengerin aku aja. Ya udah dengerin gitu. Jadi tiap kali misalnya dia telepon ya dengerin aja. Misalnya dia bisa nggak aku nginep di rumah kamu dulu sehari? Ya udah kasih dia nginep gitu. Nggak perlu solusi lah ya. Nggak perlu solusi. Yang penting dengerin dulu. Ya. Oke. Karena kalaupun orang terdekat nih, belum tentu kita bisa mengintervensi masukan gitu. Jadi apa yang kita bisa ya udah kita lakuin gitu. Walaupun orang terdekat. Iya. Belum tentu bisa. Bisa. Menerima masukannya itu bisa diterima. Iya. Belum tentu. Misalnya nih, masalahnya ayah dan ibu. Ya. Terus ibunya atau bapaknya cari pertolongan ke anak yang paling besar. Ya. Anak paling besar bisa ngomong apa ke orang tuanya? Oke. Kan belum tentu orang tuanya mau dengar gitu. Iya. Pasangannya pun begitu ya. Oke. Mbak Laura, dari tadi kita sudah buka line telepon dan WhatsApp. Ya, terus ada yang DM juga di Instagram. Ini ada yang nanya dari anak di Buah Batu, menanyakan langsung nih. Hai Mbak Laura dan Kang Tomtom, terima kasih sudah angkat topik ini. Karena ternyata saya merasakan trauma menaiki kendaraan roda 2 atau motor. Sempat mengalami kecelakaan yang melibatkan ibu saya pada saat itu. Sementara saya harus tetap naik motor buat tetap beraktivitas. Kira-kira tahap awal biar saya berani memulai kembali menggunakan motor bagaimana ya? Tahap awalnya gini, kita harus paham kejadian ini sebenarnya membuat kita takut naik motornya, atau sebenarnya masalahnya tuh ke pihak ibu. Maksudnya gini. Ada dua kasus berarti di sini ya. Ini harus dipilah dulu nih si Mbak Nah nih. Ada orang yang misalnya nih udah kecelakaan, dia ngelihat motor aja, dia bisa langsung jantungnya berdebar. Oh iya. Bawa pergi aku nggak mau lihat motor misalnya. Bisa kan jadi fobia, bisa. Terus ada juga yang bisa nggak apa-apa deh dibonceng, tapi jangan aku yang bawa motor. Kan beda tuh ya kadarnya beda. Ada juga yang nggak apa-apa aku bawa motor tapi aku nggak mau bonceng orang lagi deh. Nah itu beda lagi. Nah kasus Mbak Ana ini sebenarnya ketakutan terhadap motor berkendara atau sebenarnya ada rasa bersalah kepada ibu. Karena kita nggak tahu nih kondisi Ibu Ana ini waktu kecelakaan parah atau enggak. Iya. Gitu ya, karena kita juga punya nilai bahwa kita harus menyayangi ibu, melindungi ibu. Nah, mungkin ada rasa bersalah nih. Gitu. Betul. Jadi setiap mau naik motor ada rasa ketakutan ya. Itu bisa disembuhkan ya. Bisa. Dengan menghilangkan rasa bersalah itu, mungkin disisipkan sedikit-sedikit dengan terapi gitu juga ya. Iya, sebenarnya gini, dalam konseling itu kita bukan berarti kayak sakit kepala minum obat hilang, ya bukan gitu. Tapi kita cuma nurunin tensinya pelan sampai kita bisa beraktivitas normal lagi gitu. Jadi rasa bersalah ini kita bisa lupa nggak? Nggak mungkin. Seumur hidup Mbak Ana pasti dia nggak akan lupa nih kejadian ini. Apalagi urusan sama ibunya. Cuman gimana caranya dia bisa beraktivitas secara baik lagi. Iya. Ini ada lagi yang sudah WhatsApp. Kalau tadi lewat DM di Instagram, sekarang yang WhatsApp. Dari Mbak Anti di Merdeka, saya pernah dibully verbal setahun full. Walau kejadiannya ini sudah 6 tahun yang lalu. Tetap ada efek-efek negatif yang membekas sampai sekarang. Bismillah, sudah menemukan support system yang positif. Kemudian ada Febri juga di Margahayu. Belakangan aku takut untuk bisa melepas tawa atau ketawanya bisa sampai lepas gitu ya.
Soalnya aku pernah dibully ketawaku ini karena mirip banget sama Kunti. Padahal itu memang ketawa naturalku. Sampai akhirnya aku lupa gimana arti ketawa sebenarnya. Gimana nih Mbak Lora? Bullying tuh banyak banget ya, banyak banget di luar. Tapi kita harus lihat dari dua sisi. Ya. Bullying itu kan kita cuma lihat serangan dari luar ya. Oke lah, memang serangannya negatif, itu seperti meruntuhkan harga diri kita, untuk hidup kita tuh kayaknya selesai gitu dengan bullying itu. Tapi kita juga harus lihat dari sisi dalam diri kita sendiri. Sebenarnya misalnya nih, kita sering dibilang misalnya tadi ketawanya kayak Kunti. Nah, menurut kita sendiri, kita ketawa kayak Kunti nggak? Gitu. Terus misalnya nih mungkin dibilang, Mbak Febri ya. Misalnya dibilang kurang, misalnya kalau yang perempuan tuh seringnya dibilang kulitnya kurang putih misalnya. Kalau putih baru cantik, kalau agak gelap enggak gitu. Nah, menurut kita kulit kita ini cantik atau enggak? Gitu. Jadi kita juga lihat, kita harus mengoreksi diri juga nih. Kita harus punya pertahanan dalam diri kita. Self esteem kita, self concept kita menilai diri kita tuh baik atau enggak, cantik atau enggak, berharga atau enggak. Nah, itu harusnya kita yang memupuk dulu gitu. Jadi walaupun di luar ada serangan kayak gimana pun, kita tuh bisa bertahan atau kita bisa counter balik malah. Gitu. Misalnya dibilang kulit lu gelap ya misalnya. Terus kenapa emang? Dia udah tanya balik ke counter langsung ya. Gue seksi dengan gini, kenapa? Gitu. Siapa bilang hitam itu jelek? Gitu. Atau hitam itu tidak cantik? Masalahnya yang bullying ini jadi parah karena individunya kadang menilai dirinya juga buruk. Itu yang jadi susah. Terapi-terapinya juga sebenarnya untuk menguatkan pribadi itu sendiri gitu. Gimana dia melihat dirinya, bagaimana dia melihat kemampuannya, kelebihannya gitu. Apapun itu, bahkan misalnya hal-hal yang dia nggak bisa, misalnya perempuannya kurang bisa nih make up misalnya, nggak kayak make up yang sekarang bisa yang sampai gimana gitu. Kita melihat itu tuh kegagalan atau melihat itu sebagai potensi yang belum kita kembangkan. Kan beda. Betul. Ya, kita yang sendiri ngelabel diri kita gitu. Gue mah jelek, gue mah nggak bisa make up gitu. Gue mah hitam kayak gini. Nah, itu sebenarnya yang lebih parah itu ketika kita melabel diri kita sendiri. Iya. Gitu. Justru kita harus bisa mempositifkan diri kita sendiri. Kita harus bisa memagarkan kita untuk jadi lebih baik justru. Ya, jangan jadi menilai diri kita. Ih, kamu ketawanya kayak Kunti. Iya juga ya. Aduh, gimana dong kita jadi jadi kita harusnya jangan ya. Harusnya justru ketawa ini tuh ketawa yang berbeda dari orang lain. Justru ini ketawa yang ciri khas tersendiri dibanding orang lain. Mungkin kurang lebih begitu ya. Jadi mungkin dirinya sendiri jadi percaya diri dan sebagainya. Jangan sampai itu dijadikan satu trauma. Luar biasa sekali. Teman Mara dan semua mungkin yang sudah nonton Talk Aktif sore hari ini dan siapapun dimanapun berada, ini mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya Mbak Lora terima kasih sekali. Sekali lagi Mbak Lora, saya mau tanya kalau misalnya ini ada teman Mara yang dengerin sore hari ini atau mungkin yang nonton di Talk Aktif di Mara TV, pengen berkonsultasi kemana Mbak Lora? Apakah Mbak Lora punya tempat praktek atau Instagram atau Facebook di mana mungkin boleh disampaikan? Kalau mau konsul ke saya saat ini masih online ya, karena masih COVID. Jadi bisa hubungin ke Instagram saya aja. Instagramnya boleh. Lora_LOO. Lora_LO. Loranya LOORA. _LOO. Lora_LO. Ada YouTube juga mungkin atau Facebook dan sebagainya? Enggak. Sementara di Instagram bisa langsung DM aja di situ. DM aja. Minta jadwal dan sebagainya di sana bisa. Oke, baik. Sekali lagi teman Mara, terima kasih. Mbak Lora terima kasih. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Talk Aktif dengan tema yang berbeda. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.